Pernah kepikiran nggak gimana caranya headphone yang lagi Anda pakai bisa nyambung ke HP? Atau gimana kita bisa nonton video dari server yang letaknya di belahan dunia lain? Semuanya itu terhubung. Yuk kita bedah bareng-bareng jaringan tak kasat mata yang jadi fondasi dunia digital kita sekarang. Coba deh bayangin, Anda lagi asik dengerin musik pakai headphone nirkabel. Kelihatannya simple ya kan? Tapi pernah nggak berhenti sejenak dan mikir, gimana sinyal itu bisa nyampe ke telinga? Atau gimana satu klik aja bisa ngirim pesan ke teman yang ada di seberang planet? Jawabannya sebenarnya lebih dekat dari yang kita kira. Jawabannya simple banget, yaitu jaringan komputer. Inilah fondasi dari semua koneksi digital kita. Sebuah sistem canggih yang memungkinkan berbagai macam perangkat, dari laptop sampai smartphone, buat saling ngobrol dan bertukar informasi. Terus, kenapa sih jaringan ini penting banget? Coba bayangin dunia tanpa jaringan. Pasti repot. Nggak akan bisa pakai satu printer bareng-bareng di kantor, nggak bisa kirim email, bahkan nggak bisa baca berita terbaru. Jaringan itu intinya adalah tulang punggung efisiensi modern. Kita jadi bisa berbagi sumber daya, data jadi aman karena terpusat, dan informasi ya selalu ada di ujung jari kita. Oke, sekarang kita mulai perjalanan kita dari skala yang paling kecil, paling personal, dari gelembung teknologi yang ada di sekitar kita setiap hari. Nah, ini yang namanya Personal Area Network, atau disingkat PAN. Anggap aja ini gelembung koneksi pribadi Anda. Tiap kali Anda nyambungin headphone Bluetooth ke HP atau pakai mouse nirkabel ke laptop, ya saat itulah Anda sebenarnya lagi bikin dan pakai sebuah PAN. Nah, di gambar ini kita bisa lihat langsung contohnya. Lihat deh, gimana semua perangkat ini, ponsel, smartwatch, laptop, headphone, semuanya saling terhubung dalam satu lingkaran kecil di sekitar kita. Koneksi inilah yang biasanya pakai teknologi Bluetooth yang jadi inti dari sebuah PAN. Sekarang, yuk kita perluas sedikit skalanya. Dari yang tadinya cuma buat satu orang, sekarang kita coba hubungkan beberapa perangkat di satu lokasi yang sama. Ini dia yang namanya Local Area Network atau LAN. Sesuai namanya, lokal, jaringan ini cuma beroperasi di area yang terbatas. Gampangnya, bayangin aja satu gedung, entah itu rumah Anda, sekolah, atau kantor. Contoh paling gampangnya, jelas, Wi-Fi di rumah. Jaringan Wi-Fi Anda itu ya sebuah LAN. Jaringan inilah yang nyambungin laptop, HP, smart TV, mungkin sampai konsol game Anda, biar mereka semua bisa saling komunikasi. Dan tentunya connect ke dunia luar lewat internet. Oke, siap buat lompatan yang lebih besar lagi? Dari yang tadinya cuma satu gedung, sekarang kita bakal perluas jangkauannya sampai mencakup satu kota penuh, bahkan antar negara. Berikutnya, ada namanya Metropolitan Area Network atau MAN. Namanya aja udah metropolitan, jadi jaringannya ini mencakup satu kota. Misalnya, bayangin sebuah universitas yang punya beberapa kampus yang lokasinya tersebar di seluruh kota. Nah, MAN inilah yang menghubungkan semua jaringan LAN di tiap kampus itu jadi satu jaringan besar yang utuh. Dan ini dia juaranya, yang paling besar, Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang satu ini udah nggak kenal batas geografis lagi. WAN ini bisa menghubungkan jaringan antar kota, antar negara, bahkan sampai antar benua. Jadi, biar gampang ingatnya gini, LAN itu lokal. Cakupannya terbatas di satu lokasi, kayak Wi-Fi di rumah kita. Sedangkan WAN itu wide alias luas, cakupannya global, menghubungkan lokasi-lokasi yang jauhan, misalnya kayak perusahaan multinasional yang nyambungin kantor pusatnya di Jakarta sama cabangnya di New York. Oke, kita udah lihat jaringan yang sifatnya pribadi, lokal, sampai global. Sekarang, saatnya kita bahas jaringan pamungkas yang menyatukan itu semua. Inilah dia, internet. Sebenarnya namanya sendiri udah ngejelasin semuanya. Interconnected network atau jaringan yang saling terhubung. Jadi internet itu bukan satu jaringan tunggal loh, tapi ini adalah gabungan super raksasa dari semua jaringan LAN dan WAN di seluruh penjuru dunia yang disambungin jadi satu sistem global. Skalanya wah bener-bener luar biasa. Kita ngomongin miliaran perangkat. Dari server raksasa di data center sampai HP di kantong Anda, semuanya nyambung. Ini adalah satu jaringan global maha besar yang menciptakan aliran informasi terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Dengan miliaran perangkat ngobrol di waktu yang bersamaan, kok bisa sistem ini nggak jadi kacau balau? Gimana caranya pesan dari komputer Anda tahu persis harus dikirim kemana di antara miliaran tujuan lainnya? Jawabannya ada di aturan mainnya, yang kita sebut sebagai protokol. Anggap aja ini kayak gabungan bahasa dan sistem kode pos untuk internet. Protokol yang paling utama itu namanya TCP per IP.
Gampangnya gini, TCP itu tugasnya memecah data Anda jadi paket-paket kecil, dan IP yang jadi tukang posnya, mastiin tiap paket itu dikirim ke alamat yang benar. Nah, bagian IP dari TCP/IP inilah yang ngasih setiap perangkat sebuah alamat unik. Alamat IP persis kayak alamat rumah tapi versi digital. Biar semuanya teratur, alamat-alamat ini dikelompokkan jadi beberapa kelas. Kayak yang bisa kita lihat di tabel, kelas A itu buat jaringan super besar dengan jutaan perangkat, sementara kelas C biasanya buat jaringan yang lebih kecil, seperti jaringan Wi-Fi di rumah Anda. Jadi yuk kita rangkum sedikit perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling kecil dan personal, PAN di sekitar kita. Terus kita meluas ke skala lokal dengan LAN di rumah dan kantor. Dari sana kita lompat lagi ke skala kota dan global dengan MAN dan WAN. Yang pada akhirnya semuanya nyambung jadi satu, membentuk internet yang kita gunakan setiap hari. Jadi, dari perangkat di saku celana kita sampai ke seluruh planet, kita udah berhasil membangun sebuah jaringan koneksi yang luar biasa kompleks. Pertanyaannya sekarang adalah, koneksi besar apa lagi ya yang bakal kita ciptakan selanjutnya ya?